Global Studio Center. Autentikasi Firebase dengan email dan password. Di sini kita akan mempelajari cara mengautentikasi ke Firebase menggunakan modul ESP32 dengan email dan password. Hal ini sangat berguna untuk membatasi atau mengizinkan akses ke pengguna tertentu, atau membuat banyak pengguna yang dapat mengakses proyek Firebase yang sama. Selain itu, ini akan berguna untuk menyiapkan aturan database untuk melindungi data proyek kita nantinya. Project Overview. Yang pertama adalah membuat Firebase Project, lalu mengatur metode autentikasi, kemudian mendapatkan Project API Key, dan terakhir adalah autentikasi dengan modul ESP32. Membuat Firebase Project bisa dilihat pada pembahasan sebelumnya, yaitu membuat real-time database atau RTDB dengan Firebase. Mengatur metode autentikasi. Untuk mengizinkan autentikasi dengan email dan password, pertama-tama kita perlu men-setting metode autentikasi untuk aplikasi kita. Sebagian besar aplikasi perlu mengetahui identitas pengguna atau user. Dengan kata lain, ini menangani login dan mengidentifikasi pengguna atau user, dalam hal ini ESP32. Mengetahui identitas pengguna memungkinkan aplikasi untuk menyimpan data pengguna dengan aman di cloud dan memberikan pengalaman yang dipersonalisasi yang sama di semua perangkat pengguna. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang metode autentikasi, kita dapat membaca dokumentasinya di link berikut. Tekan tombol Add New Provider. Lalu pilih email password. Geser tombol Enable On pada email password. Lalu tekan tombol Save. Tambahkan user dengan menuliskan email dan password.
Perhatikan bahwa Firebase membuat UID unik untuk setiap pengguna terdaftar. UID pengguna memungkinkan kita untuk mengidentifikasi pengguna dan melacak pengguna untuk memberikan atau menolak akses ke proyek atau database. Ada juga kolom yang mencatat tanggal masuk terakhir. Saat ini kosong, karena kita belum masuk dengan pengguna tersebut. Mendapatkan Project API Key. Untuk berinteraksi dengan proyek Firebase, kita menggunakan modul SP32. Dan kita perlu mendapatkan kunci API proyek kita. Ikuti langkah selanjutnya untuk mendapatkan kunci API proyek kita. Salin dan simpan di Notepad, karena akan digunakan pada coding selanjutnya. Kalau kita perhatikan, sebenarnya Web API Key ini juga sama dengan yang terdapat pada Firebase Config. Autentikasi dengan ESP32. Setelah proyek Firebase kita dibuat, dan kita telah menyiapkan metode autentikasi, kita akan belajar masuk dengan ESP32, menggunakan email dan kata sandi atau password yang diotorisasi. Untuk memprogram ESP32, kita dapat menggunakan Arduino IDE, Visual Studio Code, atau perangkat lunak lain yang sesuai. Catatan: untuk proyek Firebase, kita akan menggunakan Visual Studio Code, karena jika kita ingin mengembangkan aplikasi web untuk membuat jembatan antara ESP32 dan Firebase, Visual Studio Code menyediakan semua tools untuk melakukannya. Instalasi library Firebase ESP Client. Hal ini sudah pernah dibahas pada materi sebelumnya, yaitu membuat real-time database atau RTDB dengan Firebase. Autentikasi email atau password ESP32 Firebase. Upload script coding Arduino dengan nama coding ESP32 Firebase autentikasi.txt ke modul ESP32. Skrip tersebut dapat diambil pada link berikut. Sebelum di-upload, pastikan mengedit atau mengupdate kredensial jaringan Wi-Fi, lalu Project API Key, dan juga login pengguna berupa username dan password. Penjelasan coding. Include libraries. Pertama, sertakan library yang diperlukan. Library wifi.h untuk menghubungkan ESP32 ke internet. Dan library Firebase ESP Client.h untuk menghubungkan board ESP32 dengan Firebase. Dan juga harus menambahkan library Firebase supaya dapat berjalan. Network Credential.
Sertakan kredensial jaringan di baris berikut, sehingga papan modul ESP32 dapat terhubung ke internet menggunakan jaringan lokal. Firebase Project API Key dan Firebase User. Tambahkan Firebase Project API Key. Tambahkan autorisasi email dan password yang sesuai. Firebase Objects dan variabel lainnya. Definisikan objek Firebase Data. Baris berikutnya mendefinisikan objek Firebase Auth yang dibutuhkan untuk autentikasi. Akhirnya, mendefinisikan objek Firebase Config untuk mengkonfigurasi data. Variabel UID akan digunakan untuk menyimpan UID pengguna. Kita bisa mendapatkan UID pengguna setelah autentikasi. Init Wi-Fi. Fungsi init Wi-Fi menghubungkan ESP ke internet menggunakan kredensial jaringan yang disediakan. Kita harus memanggil fungsi ini nanti di setup untuk menginisialisasi Wi-Fi. Setup. Di bagian fungsi setup, inisialisasi serial monitor untuk keperluan debugging pada baud rate 115200. Panggil fungsi init Wi-Fi untuk menginisialisasi Wi-Fi. Tetapkan API Key ke konfigurasi Firebase. Baris berikut menetapkan email dan kata sandi atau password ke objek autentikasi Firebase. Tambahkan berikut ini ke objek konfigurasi. Terakhir, inisialisasi library Firebase autentikasi dengan konfigurasi dan setting autentikasi yang telah kita tentukan sebelumnya. Setelah menginisialisasi library, kita bisa mendapatkan user ID dengan memanggil auth.token.uid. Mendapatkan UID pengguna mungkin membutuhkan waktu, jadi kita tambahkan while loop yang menunggu sampai kita mendapatkannya. Terakhir, kita simpan UID pengguna di variabel UID dan mencetaknya di serial monitor. Demonstrasi. Setelah mengupload script coding ke modul ESP32 selesai, buka serial monitor dengan baud rate 115200. Setel ulang modul ESP32 dengan menekan tombol EN atau RST onboard. ESP32 berhasil mengautentikasi pengguna dan mendapatkan UID-nya. Setelah upload script coding ke modul ESP32 selesai, buka serial monitor. Perhatikan pada serial monitor akan muncul user ID. Kita akan mengecek dan membandingkan pada konsol Firebase.
Lalu, buka konsol proyek Firebase untuk memeriksa apakah sudah masuk sebagai pengguna. Buka menu Authentication Users. Sekarang kita seharusnya memiliki tanggal saat ini di area Sign In. Selain itu, kita akan melihat bahwa user UID cocok dengan UID yang dicetak oleh modul SP32 di serial monitor. Semua informasi sudah sesuai. Selamat, kita berhasil masuk ke modul SP32 sebagai pengguna.